Untuk jawaban soal yang pertama, menjelaskan kepada siswa bahwa meskipun semua yang diamati adalah makhluk hidup, mereka sangatlah berbeda. Ini disebut dengan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati meliputi berbagai keragaman jenis. Ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem karena setiap makhluk hidup punya peranan tersendiri, seperti semut sebagai pengurai sisa organik, lalu rumput sebagai produsen, cacing yang memperbaiki tanah, lalu ada capung sebagai predator serangga kecil, dan jamur sebagai dekomposer. Urutan jumlah spesies dari yang terbanyak ke yang tersedikit. Yang pertama itu ada semut. Semut termasuk ke dalam ordo Hymenoptera dan kelas serangga insekta. Lalu ada jamur, kingdom fungi. Lalu ada capung, termasuk ke dalam ordo Odonata dan kelas serangga insekta juga. Lalu ada bunga kertas, termasuk ke dalam Hesio Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga. Lalu cacing, yang mengacu pada kelompok umum, biasanya filum Annelida atau cacing Bernard. Lanjut, ada rumput, termasuk ke dalam famili Poaceae atau suku rumput-rumputan. Alasan logisnya, yang pertama itu semut, karena termasuk ke dalam kelas serangga atau insekta, yang merupakan kelompok makhluk hidup dengan jumlah spesies terbanyak di bumi, diperkiraan jutaan. Lalu ada jamur fungi, memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi dengan perkiraan jumlah spesies yang belum dideskripsikan, yaitu bisa sampai jutaan. Lalu ada capung. Meskipun serangga capung itu hanya mewakili satu ordo, yaitu tadi Odonata, dengan jumlah spesies sekitar 6.000, yang jauh lebih sedikit dibandingkan total spesies jamur atau keseluruhan serangga. Lalu ada bunga kertas, karena merupakan bagian dari tumbuhan berbunga, kelompok besar, tetapi total kelompok ini sekitar 300.000, berada di bawah serangga dan jamur. Selanjutnya ada cacing. Cacing memiliki jumlah spesies sekitar 22.000 dibandingkan kelompok yang tadi. Lalu ada rumput, karena hanya mewakili satu family, yaitu Poaceae, dalam kerajaan tumbuhan dengan jumlah spesies terkecil dalam daftar ini sekitar 12.000 spesies saja. Perbedaan antara struktur daun bayam dan juga lidah mertua. Jika daun bayam itu daunnya tipis, lebar, dan lebih fleksibel. Nah, stomatanya itu membuka di siang hari, sedangkan lidah mertua itu daunnya tebal, berdaging, permukaannya itu seperti lilin, dan stomatanya hanya membuka pada malam hari saja. Lalu ada fungsi hubungannya, itu fungsi dan adaptasinya. Lidah mertua itu efisiensinya tinggi, daunnya yang tebal berfungsi sebagai tempat penyimpanan air yang efektif. Lalu, lapisan lilin dan penutupan stomata di siang hari berfungsi untuk meminimalkan transpirasi atau penguapan air. Nah, tumbuhan lidah mertua ini sangat efisien dalam mengkonsumsi air dan beradaptasi baik di lingkungan kering. Lalu, kalau daun bayam, efisiensinya itu rendah. Daunnya yang lebar dan tipis lebih berfokus pada penangkapan cahaya atau fotosintesis cepat dan pertukaran gas yang efisien dalam menyerap air dan membutuhkan pasokan air yang stabil. Jadi, lidah mertua adalah tanaman yang lebih efisien dalam menyimpan air karena struktur daun sukulen dan adaptasi camnya. Jawaban nomor 3, struktur kaki elang. Kakinya itu kuat, pendek, dan berotot, dengan 4 jari yang di setiap jarinya itu dilengkapi dengan cakar yang sangat tajam, panjang, dan juga melengkung. Fungsi utamanya itu untuk mencekram, mencabik, dan melumpuhkan mangsanya. Lingkungan makanannya itu biasanya di hutan, pegunungan, dan padang rumput terbuka. Lalu struktur kaki itik memiliki selaput yang menghubungkan ketiga jari kaki depannya, dan jari keempatnya itu ya biasanya di belakang, biasanya kecil dan tidak berselaput. Fungsi utamanya itu mendorong air saat berenang dan mencegah kakinya itu terbenam di dalam lumpur. Lingkungan makanannya biasanya itu di perairan seperti danau, sungai, rawa, dan lumpur. Struktur kaki pelatuk. Nah, burung pelatuk ini memiliki zigodaktil atau di mana dua kakinya itu menghadap ke belakang. Fungsi utamanya itu mencekram batang pohon secara vertikal. Nah, lingkungan biasanya itu makanannya ada di pohon dan di hutan. Jika elang Lalu, jika elang memiliki kaki yang berselaput, kendala yang akan elang hadapi itu yang pertama, gagal mencengkeram mangsanya, yang kedua, sulit membawa mangsanya, dan yang ketiga, menghambat aerodinamis pada saat terbang, dan yang terakhir itu, pijakan kaki elang akan menjadi sangat buruk. Untuk jawaban nomor 4, fakta paling mungkin penyebab blooming alga adalah eutrofikasi, yaitu peningkatan kadar nutrien yang berlebihan dalam air danau. Daur materinya, nutrien ini yang seharusnya menjadi faktor pembatas pertumbuhan, melimpah akibat limpasan limbah antropogenik seperti pupuk pertanian, deterjen, dan limbah kotoran yang kaya akan fosfat dan nitrat. Lalu rantai makanannya, kelimpahan nutrien ini memicu ledakan pertumbuhan alga atau produsen primer, jauh melampaui kemampuan zooplankton atau konsumen primer untuk memakannya. Proses kematian ikan secara berantai biasanya terjadi karena serangkaian dampak biologi dan kimiawi yang dipicu oleh ledakan populasi alga. Kematian ikan dimulai ketika populasi alga yang meledak akhirnya mati dalam jumlah besar karena kehabisan nutrien. Biomasa alga yang mati ini kemudian didekomposisi. Proses dekomposisi ini bersifat aerobik, artinya bakteri mengkonsumsi oksigen terlarut di danau secara masif dan cepat. Penyerapan yang drastis ini menyebabkan kondisi hipoksia atau kekurangan oksigen dalam air, sehingga anoksia atau
tanpa oksigen dalam air, sehingga ikan tidak dapat bernafas melalui insangnya dan akhirnya mati lemas secara berantai. Selain itu, alga yang padat menghalangi penetrasi cahaya dan beberapa jenis alga juga melepaskan toksin yang mempercepat kematian ikan. Jawaban soal nomor 5, keuntungan ekonomi jangka pendek dari konservasi mangrove menjadi tambak udang intensif adalah peningkatan cepat pendapatan dari hasil panen udang dan penciptaan lapangan pekerjaan instan. Namun, ini dibayangi oleh kerugian ekologis jangka panjang yang masif. Hutan mangrove menyediakan jasa ekosistem seperti pelindung alami dari abrasi dan tsunami, serta menjadi tempat peninjahan atau nursery ground bagi banyak spesies ikan dan kepiting. Kerusakan mangrove menyebabkan erosi pantai, penurunan drastis stok tangkapan nelayan tradisional, dan hilangnya fungsi penyerap karbon. Strategi kompromi berkelanjutan dapat diterapkan dengan menerapkan sistem silvofishery atau budidaya ramah lingkungan yang diintegrasikan dengan ekowisata mangrove berbasis masyarakat. Silvofishery atau budidaya ikan atau udang dilakukan dengan mempertahankan sebagian besar 50 sampai dengan 80% kawasan mangrove di sekitar atau di tengah tambang. Lalu ekowisata yang mengembangkan paket wisata edukasi mangrove yang dikelola masyarakat lokal. Ini menciptakan sumber pendapatan tambahan yang stabil dan beragam seperti pemandu wisata dan penjualan souvenir. Strategi ini jauh lebih berkelanjutan karena menyeimbangkan antara konservasi dan ekonomi. Diversifikasi pendapatan dari budidaya ramah lingkungan dan ekowisata juga memberikan stabilitas ekonomi jangka panjang kepada masyarakat. Untuk jawaban yang nomor 6, kita beritahu dulu bahwa usus buntu itu bukan sepenuhnya organ vegetarial. Jadi, dua fungsi utama usus buntu, yaitu yang pertama sebagai penyimpan bakteri baik atau gudang aman. Jadi, ketika usus mengalami gangguan parah seperti diare atau infeksi yang menguras banyak bakteri baik, usus buntu akan menyalurkan cadangan bakteri tersebut untuk memulihkan keseimbangan flora usus dengan cepat. Yang kedua, sebagai peran imun. Usus buntu mengandung banyak jaringan limfoid dan berperan dalam pengembangan sel kekebalan atau limfosit B, serta produksi antibodi untuk pertahanan usus. Analoginya seperti ini, sebagai tempat penyimpanan benih darurat. Jadi bayangkan, usus kita adalah sebuah ladang pertanian. Agar ladang tersebut sehat, ia butuh lebih banyak benih baik, yaitu bakteri baik. Nah, usus buntu itu seperti sebuah kotak benih darurat yang disembunyikan di bawah gudang. Saat ladang atau usus itu sehat, benih baik akan bertumbuh dan bekerja seperti biasa. Kotak benih darurat tidak dibuka, tapi ketika ladang dilanda badai besar seperti sakit perut parah atau diare hebat dan semua benih baik tersapu habis, ladang menjadi kosong. Saat itulah benih darurat atau usus buntu dibuka. Benih baik yang aman di dalamnya diambil untuk segera ditanam lagi di ladang kosong itu. Untuk jawaban soal nomor 7, siapa yang lebih sulit mematikan lilin? Yang lebih sulit mematikan lilin adalah Andi karena dia lebih pendek. Kapasitas vital paru-paru atau KVP adalah volume udara maksimum yang dapat dihembuskan. Kapasitas vital paru-paru sangat berkorelasi positif dengan tinggi badan. Karena Andi lebih pendek, ia cenderung memiliki KVP yang lebih kecil dan hanya dapat mengeluarkan volume udara total yang lebih sedikit. Faktor-faktor yang mempengaruhi KVP yaitu jenis kelamin. Pria biasanya lebih besar daripada wanita. Usia, biasanya yang muda lebih besar dan yang tua itu mulai menurun seiring berjalannya usia. Lalu kondisi kesehatan seperti penyakit paru-paru, asma akan menurunkan KVP secara signifikan. Lalu tingkat kebugaran juga dapat mempengaruhi KVP. Untuk jawaban soal nomor 8, rantai makanannya itu seperti ini. Tanaman kacang-kacangan sebagai produsen, ulat bulu sebagai konsumen 1, burung pipit dan laba-laba sebagai konsumen 2. Jika populasi ulat bulu berkurang karena insektisida akan menyebabkan yang pertama, tanaman kacang-kacangan meningkat. Yang kedua, burung pipit menurun karena sumber makanannya hilang. Yang ketiga, laba-laba menurun. Sama seperti burung pipit, perubahan pada satu populasi, yaitu ulat bulu, mempengaruhi populasi lain karena adanya hubungan trofik, makan dan dimakan. Ekosistem bekerja berdasarkan aliran energi. Ketika energi yang mengalir ke predator, burung pipit, laba-laba, berkurang drastis, atau ketika pemakan ulat bulu hilang, keseimbangan energi populasi terganggu menyebabkan efek berantai ke atas dan ke bawah pada jaring-jaring makanan tersebut. Jawaban pertanyaan nomor 9. Jadi perbedaan utama antara sapi dan manusia. Sapi memiliki lambung yang kompleks, 4 ruang. Yang pertama ada rumen, yang kedua retikulum, yang ketiga omasum, dan yang keempat abomasum untuk fermentasi. Sedangkan manusia memiliki lambung tunggal yang sederhana untuk mencerna enzimatis. Sapi melakukan memamah biak atau mengunyah 2 kali dan sangat bergantung pada fermentasi mikroba di rumen. Sedangkan manusia mengunyah sekali dan bergantung pada enzim pencernaan yang diproduksi tubuh. Sapi mampu mencerna selulosa karena memiliki mikroorganisme, bakteri, dan protozoa di dalam rumen yang menghasilkan enzim selulase. Manusia tidak memiliki mikroorganisme yang efektif atau rumen sehingga tidak dapat memecah selulosa, hanya menjadikannya serat. Sapi itu herbivora. Jadi struktur kompleks ini adalah adaptasi untuk mengekstraksi energi maksimal dari makanan berserat tinggi, yaitu rumput yang sulit dicerna. Manusia sebagai makhluk yang omnivora. Struktur sederhananya memungkinkan pencernaan yang cepat dan efisien terhadap berbagai jenis makanan seperti protein, karbohidrat, lemak. Jawaban nomor 10.
Tujuan pembelajarannya itu menanamkan kesadaran bahwa air adalah sumber daya terbatas dan perilaku sehari-hari sangat mempengaruhi ketersediaannya. Tahapan kegiatan yang pertama itu ada pendahuluan 15 menit yang di dalamnya ada penyampaian masalah. Nah, kita mulai dari pertanyaan pemantik terlebih dahulu, seperti dari mana air minum kita berasal, apakah air akan habis. Lalu kita mengenalkan konsep konservasi air sebagai cara menjaga air agar tetap tersedia. Lalu di dalamnya lagi ada pembentukan kelompok. Bagi siswa menjadi kelompok kecil 4 sampai dengan 5 orang satu kelompoknya. Lalu selanjutnya ada pembagian LKPD atau lembar kerja peserta didik yang di dalamnya hanya berisi kolom area observasi, tanda centang atau silang untuk opsi boros atau hemat, dan kolom catatan. Yang kedua, kita masuk ke observasi langsung atau kegiatan inti nih, 35 menit. Di dalam itu ada interaksi detektif. Nah, di situ kita jelaskan kelompok adalah, jadi dari situ kita jelaskan bahwasanya setiap kelompok adalah detektif air yang bertugas mengamati 3 sampai dengan 4 lokasi spesifik di sekitar sekolah. Misalnya kamar mandi, terus keran yang ada di taman, terus bak penampungan atau dispenser air minum. Nah, selanjutnya itu hasil observasi. Kita bimbing siswa ke lokasi observasi, minta mereka untuk mencatat. Lalu selanjutnya ada keadaan keran. Kita lihat keadaan kerannya itu apakah bocor atau tidak, menetes atau tidak. Lalu perilaku pengguna. Di situ bagaimana sih teman lain saat mencuci tangan? Apakah saat mencuci tangan, saat menyabuni tangan, keran air itu tetap menyala atau tidak? Lalu selanjutnya ada kebersihan. Apakah ada genangan air yang tidak perlu di sekitar wastafel atau keran tersebut? Nah, selanjutnya ada pengumpulan data. Jadi siswa mengisi LKPD mereka, lalu menandai temuan dengan centang atau silang dan menulis catatan sederhana. Misalkan keran di dekat kantin menetes. Lalu yang poin ketiga itu adalah penutup dan diskusi 10 menit yang isinya itu pelaporan temuan, lalu solusi. Nah, di dalam solusi ini kita bisa mengajukan pertanyaan. Misalkan, jika menemukan keran bocor, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu pertanyaan sederhana. Lalu nanti siswa memberikan solusi mereka masing-masing. Lalu selanjutnya ada poin komitmen. Di situ kita ajak siswa untuk berkomitmen sederhana, seperti mulai hari ini aku akan mematikan keran air sampai rapat. Nah, itu contoh komitmen sederhananya. Lalu di dalam konservasi tersebut pastinya ada nilai-nilai konservasi yang ditanamkan dari kegiatan tersebut, itu nilai kesadaran, bagaimana cara mereka menggunakan air, lalu nilai tanggung jawab, dan yang ketiga adalah nilai hemat cermat, bagaimana mereka menghemat air untuk kebutuhan mereka saat ini dan masa depan.